Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat butuhkan kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat yang sangat banyak kepada hambanya, yang tidak mungkin bisa kita hitung, tidak mungkin bisa kita balas walaupun kita beribadah sepanjang hidup kita. Maka selayaknya kita hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk ketaatan kepadanya, bukan untuk bermaksiat kepadanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, suri toladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjasa bagi kita semuanya, yang menyebarkan agama Islam di muka bumi ini. Dengan sebabnya, dengan sebab beliau, manusia, kita semuanya keluar dari kegelapan kesyirikan menuju cahaya tauhid yang terang benderang. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu di antara faktor yang diharapkan dapat menambah kualitas cinta seorang muslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengetahui kebaikan, cinta dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Tak kenal maka tak sayang, ungkap sebuah pepatah. Maka dengan menelaah dan mempelajari potret cinta dan kasih sayang beliau kepada kita, diharapkan dapat mempertebal cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya salah satu sifat Rasulullah yang paling menonjol adalah sifat cinta dan kasih sayang. Sifat ini terpancar sangat kuat dari kepribadian beliau. Seakan cinta dan kasih sayang beliau tidak pernah habis. Seakan cinta dan kasih sayang beliau sangat melimpah. Pancaran cinta untuk keluarganya tercurah kepada para sahabatnya, kepada kita umatnya, bahkan kepada orang-orang yang memusuhi beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji beliau di dalam firman-Nya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji beliau sallallahu alaihi wasallam karena besarnya sifat cinta dan kasih sayang beliau kepada umatnya. Allah berfirman, sungguh telah datang rasul kepada kalian dari kalangan kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, berat terasa olehnya penderitaan yang kalian alami. Harisun 'alaikum, dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Bil mu'minina raufur rahim, sangat cinta dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyematkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sifat raufur rahim, sifat penuh cinta dan penuh kasih sayang. Maka pujian yang mana lagi yang lebih besar dan lebih mulia
daripada pujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mendaulat pengutusan beliau sebagai rasul merupakan rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali engkau menjadi rahmat bagi alam semesta. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara potret dan kasih sayang, di antara potret cinta dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya terlihat ketika beliau berdakwah ke kota Taif. Kota yang dikunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya paman beliau Abu Thalib dan istri tercintanya Khadijah radhiyallahu anha. Beliau berangkat ke kota Taif dengan harapan penduduk Taif mau menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sayangnya mereka menolak dakwah beliau. Bahkan penolakan mereka lebih keras daripada penolakan Quraisy di kota Mekah. Mereka berteriak-teriak, mencaci maki, melempari Nabi SAW yang mulia dengan batu dan kerikil. Sampai-sampai tumit beliau berdarah. Bahkan Zaid bin Harithah yang pada saat itu menemani beliau terluka parah karena melindungi Nabi SAW dari lemparan batu penduduk kota Taif. Maka Nabi SAW pun keluar dari kota Taif dalam keadaan bersedih. Pada saat itulah datang malaikat kepada beliau seraya berkata, "Ana malakul jibal wa qad ba'atsani rabbuka ilaik lita'murani bi amrik fama syi'ta." Aku adalah malaikat penjaga gunung. Sesungguhnya Rabbmu telah mengutusku kepadamu agar aku mematuhi perintahmu. Fama syi'ta, maka apa yang kau perintahkan kepadaku. In syi'ta an atbiqu alaihim al-akhsyabain. Jika engkau mau wahai Muhammad, aku akan timpakan 2 gunung besar kepada kaummu yang telah menzolimimu, yang telah melukaimu. Namun apa jawaban dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Jangan engkau timpakan kepada mereka. Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah la yusyriku bihi syai'a. Justru aku berharap Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari generasi mereka orang yang menyembah Allah semata dan tidak pernah mensekutukannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis ini memaparkan bagaimana besarnya rasa kasih sayang Rasulullah SAW kepada kaumnya yang telah menzalimi beliau, yang telah mengusir beliau, yang telah melukai beliau. Rasa cintanya yang sangat besar mendorong beliau untuk menolak penawaran malaikat berupa menjatuhkan dan menimpakan gunung kepada penduduk kota Taif. Bahkan beliau SAW justru mendoakan dan mengharapkan kebaikan bagi mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Potret selanjutnya yang menunjukkan betapa cintanya Nabi SAW kepada umatnya ketika Rasulullah memaafkan kaumnya Quraisy setelah mereka berbuat buruk kepada Nabi SAW di awal fase dakwah Mekah. Kita semua mengetahui bahwa orang-orang Quraisy mereka menggelari Nabi SAW dengan gelar-gelar yang buruk. Mereka menuduh Nabi SAW dengan sebutan pendongeng, penyihir, pendusta. Bahkan mereka menuduh Nabi sebagai orang gila, orang yang disihir dan dukun. Namun apa jawaban beliau SAW nanti akan terlihat di Fatu Makkah. Kemudian pada fase Makkah mereka juga pernah menuangkan kotoran onta di punggung Nabi SAW ketika Nabi sedang sujud di hadapan Allah di depan Ka'bah. Mereka menertawakan Nabi sampai Fatimah radhiyallahu anha menyingkirkan kotoran onta dari punggung Nabi SAW. Mereka pernah memboikot Nabi SAW selama 3 tahun. Mereka pernah mencoba membunuh Nabi SAW sesaat sebelum hijrah. Bahkan mereka pernah membuat sayembara bagi siapapun yang bisa membunuh Muhammad SAW. Setelah hijrah di tahun kedua Hijriyah, mereka kaum Quraisy memerangi Nabi SAW di Badar. Di tahun ketiga mereka memerangi Nabi di Uhud. Bahkan mereka mengalahkan Nabi dan kaum muslimin. Mereka melukai Nabi SAW. Gigi beliau patah, bibirnya robek, 2 mata besi masuk ke pipi beliau. Pada saat itu beliau yang mulia SAW mengusap darah dari wajahnya seraya berkata, Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Nabi kita yang mulia SAW
berkata pada saat beliau dilukai oleh kaumnya sendiri, Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah dosa kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Di tahun ke-6 Hijriah, mereka menghalangi Nabi dan kaum muslimin dari umrah. Di tahun ke-8 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala membukakan kemenangan bagi kaum muslimin dengan ditaklukkannya kota Makkah. Maka apa sikap yang diambil oleh Nabi SAW ketika pada saat itu, ketika beliau sudah mampu untuk membalas semua keburukan mereka? Beliau yang mulia SAW, manusia dan makhluk terbaik yang pernah ada di alam semesta, suri toladan bagi kita semua, mengatakan kepada kaumnya Quraisy, fa inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatihi, maka aku katakan kepada kalian wahai kaumku sebagaimana Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, la tathriba alaikumul yaum, pada hari ini tidak ada cercaan bagi kalian. Yaghfirallahu lakum, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian. Wa huwa arhamur rahimin, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang di antara yang penyayang. Izhabu fa antumut tulaqa, pergilah kalian semua karena kalian semua sudah bebas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan kaumnya yang telah mengusir beliau, yang menghina beliau, yang menggelari beliau dengan gelar-gelar yang buruk, kaum yang telah menzalimi beliau. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu untuk membalas semua keburukan beliau. Namun karena kasih sayang beliau kepada umatnya, beliau memaafkan kaumnya yang telah banyak berbuat keburukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Potret selanjutnya dari cinta dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya tercantum di hadis Ibunda Aisyah. Beliau radhiyallahu anha mengatakan, wahai Rasulullah, berdoalah untukku. Maka Rasulullah pun berdoa, Allahumma firli Aisyah ma taqaddama min dzambiha wa ma ta'akhkhar, ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Aisyah, dosanya yang telah lalu dan dosanya yang akan datang, yang sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Maka ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha tertawa hingga kepalanya tertunduk ke pangkuannya. Rasulullah SAW bertanya kepada beliau, ayasurruki du'ai, apakah doaku tadi membuat engkau senang wahai Aisyah? Maka ibunda Aisyah menjawab, tentu wahai Rasulullah. Maka perhatikan kata beliau setelahnya, wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salatin. Demi Allah wahai Aisyah, sesungguhnya itulah doa untuk umatku di setiap salatku. Hadis riwayat Al-Bazzar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking cintanya kepada umatnya, beliau mendoakan kita dengan doa yang sangat luar biasa. Allahumma firli ummati ma taqaddama min dzambihim wa ma ta'akhkhar, ma asarru wa ma a'lanu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa umatku, dosa mereka yang telah lalu, dosa mereka yang akan datang, yang sembunyi-sembunyi dan yang terang-terangan. Yang lebih luar biasa, Rasulullah mendoakan kita umatnya, padahal beliau belum pernah bertemu kita, dengan doa tersebut di setiap salat beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Potret terakhir yang bisa kami sampaikan tentang bagaimana cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya terlihat di peristiwa Isra dan Mi'raj. Pada malam yang penuh keberkahan, Allah Subhanahu wa taala memperjalankan beliau sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian beliau naik ke langit hingga ke Sidratul Muntaha bertemu Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu beliau menerima perintah yang sangat agung, yaitu perintah salat. Awalnya Allah memerintahkan 50 kali waktu salat dalam sehari semalam dengan penuh ketaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menerimanya. Namun ketika beliau turun bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam yang berkata, wahai Muhammad, umatmu tidak akan sanggup, mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun naik kembali ke Sidratul Muntaha meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keringanan dari perintah yang pertama. Maka Allah pun mengurangi jumlah salat tersebut. Kemudian Rasulullah kembali turun bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berkata dengan yang sama, wahai Muhammad, umatmu tidak akan sanggup, mintalah keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berulang kali Rasulullah bolak-balik naik ke Sidratul Muntaha agar Allah Subhanahu wa taala meringankan salat 5 waktu, meringankan salat
bukan demi beliau, tapi demi umatnya yang tercinta. Hingga akhirnya jumlah sholatnya yang ditetapkan adalah sholat 5 waktu, sebagaimana yang telah kita lakukan sekarang. Betapa besar kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau rela berkali-kali naik turun langit demi umatnya, agar umatnya tidak merasa berat dalam beribadah. Dari kisah ini kita belajar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memikirkan kita, bahkan dalam pertemuan agung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka balasan terbaik dari kita adalah dengan mencintai beliau, meneladani akhlaknya, dan menjaga salat kita dengan sebaik-baiknya. Ini beberapa potret tadi adalah bukti besar cinta dan kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Padahal sebagian dari umatnya ada yang menodai kehormatan beliau. Sebagian dari umatnya ada yang masih malas-malasan melaksanakan sholatnya. Sebagian dari umat beliau masih malas melaksanakan sholat. Sebagian dari umat beliau mencela dan meninggalkan sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Na'udzubillah min zalik. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ingatlah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mendoakan kita di setiap sholatnya dengan doa yang sangat luar biasa. Rasulullah mendoakan ampunan bagi kita di setiap sholatnya. Ingatlah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rela naik berkali-kali ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala meminta keringanan agar umatnya tidak merasa berat dalam beribadah. Demi Allah, kaum muslimin, kalaulah kita membaca perjalanan hidup beliau, kita akan menemukan kisah-kisah yang menakjubkan. Bagaimana cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya, bagaimana beratnya dakwah beliau SAW, bagaimana perjuangan beliau agar umatnya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mudah. Maka saya nasihatkan, saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin yang hadir di masjid ini, marilah kita semua mengenal Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara membaca dan menelaah sirah nabawiyah, perjalanan hidup beliau secara lengkap. Dan salah satu buku yang sangat bagus tentang sirah nabawiyah adalah Rohihul Maktum, buku karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, yang membahas bagaimana potret Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau lahir sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi saya nasihatkan kepada kaum muslimin, muslim dan mukmin yang mengaku umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk membaca buku ini atau yang semisalnya agar kita mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sempurna. Akhirnya, marilah kita sempurnakan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya sekedar lisan, bukan hanya sekedar ucapan, tetapi dengan pengamalan sehari-hari. Kita buktikan cinta kita kepada beliau dengan menjalankan sunnah-sunnahnya, memperbanyak selawat kepadanya, meneladani akhlaknya, membela kehormatan beliau, dan mendahulukan beliau daripada hawa nafsu kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita umat yang benar-benar mencintai Nabi Muhammad SAW, sehingga kita nanti bisa mendapat syafaat beliau di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesabaran bagi kita dalam mempelajari agama Islam, dalam mengamalkan dan mendakwahkannya kepada manusia. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan kita semuanya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.